Baiklah, selanjutnya kita akan masuk tentang fungsi trigonometri. 1. Nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Contoh trigonometri yang sudah kamu pelajari, cos 0 derajat sama dengan 1 dan sin 90 derajat sama dengan 1. Konsep sudut dalam trigonometri, jika sudut positif, maka ia berlawanan dengan jarum jam. Jika sudutnya negatif, maka ia searah dengan jarum jam. Begini contohnya. Sudut B dan A yang mempunyai sisi sama disebut sudut koterminal. Sudut theta berupa sudut lancip yang terbentuk oleh sisi akhir, sudut theta dan sumbu X. Sudut theta disebut referensi. Ini dia contohnya. Contoh sudut theta. Kita masuk dengan selanjutnya. B. Nilai trigonometri sebuah sudut. Nilai R ditentukan dengan rumus R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, atau dengan rumus awal sin theta Y per R, cos theta X per R, tan theta Y per X. Selanjutnya, nilai trigonometri sebarang sudut. Sudut kurang dari 0 derajat, kuadran 2-nya sin 180 kurang 0 sama dengan sin theta. Cos 180 kurang 0 sama dengan min cos theta. Tan 180 kurang 0 sama dengan min tan theta. Khusus cos dan tan dia bernilai negatif. Kuadran 3, sin 180 tambah 0 sama dengan min sin theta. Cos 180 tambah 0 sama dengan min cos theta. Tan 180 tambah 0 sama dengan tan theta. Di kuadran 3 yang negatif ialah sin dan cos. Selanjutnya kuadran 4. Sin 360 kurang 0 sama dengan min sin theta, cos 360 kurang 0 sama dengan cos theta, tan 360 kurang 0 sama dengan min tan theta. Misalkan theta sudut antara 0 derajat dan 360 derajat dan K sebarang bilangan bulat. Nilai fungsi trigonometri untuk sudut lebih dari 360 dinyatakan dengan rumus 1 sin K kali 360 tambah 0 sama dengan min theta sama dengan sin theta. Cos K tambah 360 tambah cos K kali 360 tambah 0 sama dengan cos theta. Tan K kali 360 tambah 0 sama dengan tan theta. Contohnya, sederhanakan bentuk sin 90 tambah A kurang cos 180 tambah A. Misalkan theta 90 derajat tambah A sehingga theta terletak di kuadran 2. Sudut referensinya 0 sama dengan 180 derajat kurang 0. 180 kurang 90 tambah A sama dengan 90 kurang A. Jadi 180 kurang 90 sama dengan 90A nya ditaruh ke bawah. Sin 90 derajat tambah A kurang cos 180 tambah A. Sin 180 kurang 90 tambah A kurang min cos A. Hasilnya sin 90 kurang A tambah cos A. Cos A tambah cos A sama dengan 2 cos A. Selanjutnya kita bahas tentang identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah salah satu bentuk identitas trigonometri.
sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Bentuk tersebut harus selalu benar untuk setiap nilai theta yang diberikan. Selain itu, ada 4 bentuk identitas trigonometri dasar. A. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. B. Sin min theta sama dengan min sin theta. C. Cos min theta sama dengan cos theta. D. Tan min theta sama dengan min tan theta. Contohnya, bentuk sederhana dari 1 kurang cos kuadrat theta ada per sin theta adalah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Tan kuadrat theta tambah 1 sama dengan secant kuadrat theta. Kotangen theta tambah 1 sama dengan kosekant theta. Disederhanakan 1 kurang cos kuadrat theta per sin theta. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang cos kuadrat theta. Berarti 1 kurang cos kuadrat theta per sin theta sama dengan sin kuadrat theta per sin theta. Sin theta kali sin theta sama dengan per sin theta sama dengan sin theta. Ini dicoret, coret atas, coret bawah, ini sama ini. Jadi hasilnya sin theta. Selanjutnya kita masuk grafik fungsi trigonometri. A. Satuan derajat dan radian. Secara umum fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real. Oleh karena itu, grafik fungsinya dapat digambarkan pada sepanjang sumbu X. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam radian atau rad. Lambang radian adalah rad. Saat menggunakan ukuran rad atau radian, besar sudut dinyatakan sebagai pi per 2, pi per 3, pi, dan seterusnya. Satu putaran 360 derajat itu setara dengan 2 radian atau rad. Selanjutnya, bentuk grafik trigonometri sederhana. Berikut grafik fungsi fx sama dengan sin x berikut. Fx sama dengan sin x. Ini contoh bentuk grafik trigonometri yang sederhana. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, baiklah kita masuk dengan penjelasan yang tadi. Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Secara mudah, grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval. Lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya, sehingga grafik fungsi f pada interval 0 x besar sama kecil sama 2pi sama dengan grafik fungsi pada interval 2pi x besar sama kecil sama dengan 4pi. 1. Pada interval 0 x besar sama kecil sama 2pi, grafik fungsi yang f memiliki 1 titik puncak dan 1 titik lembah. 1 titik puncak dan 1 titik lembah disebut mempunyai 1 gelombang. 1 gelombang membentuk 1 periode. 2pi kurang 0 sama dengan 2pi. Jadi periode grafik fx sama dengan sin x adalah 2pi. 2. Nilai maksimum fx sama dengan sin x adalah 1. Nilai minimumnya min 1. Dengan demikian, daerah hasil fungsi y tidak sama min 1. Y besar sama kurang dari 1. Amplitudo berarti jarak terjauh simpangan antara
antara titik puncak atau titik lembah dan garis tengah sumbu X. Diketahui titik puncaknya Y sama dengan 1 sehingga amplitudo grafik Fx sama dengan sin X adalah 1. Ini contoh di sebelumnya. Kita sudah melewati berbagai grafik fungsi trigonometri yang sin, cos, dan yang ini terakhir tan. Bisa ditengok contohnya. Selanjutnya, pembahasan tentang bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri Fx sama dengan sin X, Fx sama dengan cos X, dan Fx sama dengan tan X. Tergolong fungsi trigonometri sederhana. Fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk berikut. 1. Fx sama dengan A sin B X lebih kurang C plus minus D. Fx sama dengan A cos B X plus minus C plus minus D. 3. Fx sama dengan A tan B X plus minus C dan plus minus D. Perhatikan grafik si Fx sama dengan sin 2x dan Fx sama dengan 2 sin 2x. Ini contoh grafiknya. Selanjutnya, ini pembahasannya, bisa dibaca dan dipahami saja. Periode, amplitudo, dan nilai maksimum atau minimum grafik fungsi trigonometri ditentukan dengan rumus Fx sama dengan A sin B X plus minus C kali D. Periode 2pi per B, amplitudo A, nilai maksimum A plus D. Nilai minimum min A tambah D. Fx sama dengan A cos B X plus minus C dikali D. 2 periode 2pi per B. Amplitudo A, nilai maksimum A tambah D, nilai minimum min A tambah D. Bentuk fungsi yang terakhir Fx sama dengan A tan B X plus minus C dikali D. Periodenya pi per B. Amplitudo, nilai maksimum dan nilai minimum tidak ada ya. Dapat dipahami, dapat dibaca sendiri kalau kurang paham. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi trigonometri. Sederhana cara menggambarnya, tentukan aja nilai sin X untuk beberapa sudut istimewa. Ini contoh sin X-nya. Ini. Dan ada juga titik-titik bantunya. Ini dia contoh grafik fungsi trigonometri. Selanjutnya, para nilai C dan D pada grafik fungsi trigonometri yang tadi. Misalkan diketahui Fx sama dengan sin X dan Gx sama dengan sin X tambah pi tambah 1. Grafik kedua fungsi saling berkaitan sebab grafik fungsi ia dapat diperoleh dengan menggeserkan grafik fungsi F. Yang keempat, ada aturan sinus dan kosinus. Baik, mari kita perhatikan sinus dan kosinus. Perhatikan sudut ABC berikut. A, B, C, A, B, C. Pada sebarang segitiga. Pada sebarang segitiga berlaku aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus A
per sin sudut A sama dengan B per sin sudut B, C sama dengan per sin sudut C. Aturan kosinus. Aturan kosinus dan sinus beda ya guys. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos sudut A. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang A 2AC cos sudut B. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang A 2AB cos sudut C. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh-contoh soal yang ada di buku. Contoh soal yang ada di buku yaitu halaman 53 ya guys. Latihan 4. Mari kita bahas bersama-sama. Ini dia soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 15 akar 2 cm. Jika besar sudut A sama dengan 105 derajat dan sudut B 30 derajat, tentukan panjang AC. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180. Karena dia ketiga sudut, maka ketiga sudut itu dijumlahkan. Totalnya 180. Sudut A sudah diketahui 105, sudut B tidak diketahui. Sudut C yang diketahui sudut ya sama dengan ini sudut C ya guys, ini sudut C. Selanjutnya sudutnya sama dengan 45. Aturan sinus yang kita pakai AB per sin sudut C sama dengan AC per sin sudut B. 15 akar 2 per sin 45. Sin 45 nya kita dapat dari sini, sama dengan AC per sin 30 yang kita dapat dari sudut ini, sebenarnya sudut B guys. Terus kita kalikan AC kali sin 45 derajat sama dengan 15 akar 2 kali sin 30. AC kali 1/2 akar 2 sama dengan 15 akar 2 kali 1/2. Karena ini bisa dicoret, kanan dan kiri bisa dicoret, maka lebih baik dengan cara coret. AC yang dihasilkan adalah 15. Jadi panjang AC adalah 15 cm. Dan berikut selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AB 3 cm, AC sama dengan 2 akar 3. Tentukan panjang BC. Panjang BC dan sin B. Ini sin B, sin sudut B ini. Selanjutnya kita bahas tentang panjang BC. Aturan atau rumus kosinus. BC sama dengan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat kurang 2 kali AB kali AC cos sudut A. 3 kuadrat kita dapatnya dari sini tadi. AB 3 kuadrat. Kuadratnya datang dari rumus. Tambah 2 akar 3 kuadrat kurang 2x 2 kali 3 kali 2 akar 3 kali cos 30. Cos 30 nya dapatnya dari A. A sudutnya 30 ya guys. 9 tambah 12 kurang 12 akar 3 kali 1/2 akar 3. Hasilnya ini ditambahin, ini dioperasinya dilanjutin aja ya, lurus aja. Jadi 9 tambah 12 21 min 12 akar 3 kali 1/2 akar 3 sama dengan min 18. Jadi kita operasikan langsung, hasilnya 3 dikurang BC nya sama dengan 3. BC aja karena dia ini BC kuadrat. Ini udah disederhanakan menjadi 3. Jadi panjang BC sama dengan 3 cm. Selanjutnya yang B.
Yang B yang dimintanya nilai sin sudut B. AC per sin B sama dengan BC per sin A. Sama dengan 2 akar 3 sin B per sin B. Sama dengan akar 3 per sin 30. 2 per 3 2 akar 3 per sin B sama dengan akar 3 per 1 per 2. Selanjutnya kita lanjut. 2 akar 3 per sin B per sin sudut B sama dengan 2 akar 3. 2 akar 3 dicoret, jadinya sin sudut B sama dengan 1, 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi nilai sin sudut B adalah 1. Lanjutan dari contoh soal yang sebelumnya tentang periode amplitudo nilai maksimum dan nilai minimum. Contoh 1. Tentukan periode amplitudo nilai minimum dan nilai maksimum fungsi berikut. A. Dari fungsi fx sama dengan min 2x 4x diperoleh A sama dengan min 2, B sama dengan 4, dan D sama dengan 0. Periode 2pi per B sama dengan 2pi per 4 sama dengan pi per 2. Datangnya pi per 2 yaitu 4 dicoret 2 dicoret, hasilnya 2pi. Amplitudo sama dengan A sama dengan 2. Nilai minimumnya min A tambah D sama dengan min 2. Nilai maksimum ya guys, bukan maksimum. A tambah D sama dengan 2. B. Dari fungsi fx sama dengan 3 sin 1 per 3. X tambah pi diperoleh A sama dengan 3, B sama dengan 1 per 3, dan D sama dengan 0. Periode 2pi per B sama dengan 2pi 1 per 3. B nya tadi 1 per 3 ya guys, ini guys, sama dengan 6pi. Terus amplitudonya A sama dengan 3. Nilai minimumnya sama dengan min A tambah D sama dengan min 3. Selanjutnya yang C kita bahas. Dari fungsi A few moments later. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kita yang tadi. Kita sambung soal yang tadi. Jawab soal yang tadi. Dari fungsi fx sama dengan 2 cos 3 dalam kurung x kurang pi per 2 tutup kurung tambah 3. Diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan 3, D sama dengan 3. Periode 2pi per B sama dengan 2pi per 3. Amplitudo B nya diketahui 3 ya guys. Nih B nya 3. Amplitudo A sama dengan 2. Nilai minimumnya sama dengan min A tambah D sama dengan 1. Nilai maksimumnya sama dengan A tambah D sama dengan 5. Segitu pembahasan kali ini guys. Terima kasih.